Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, ya, kita tetap berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena itu akan membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Baik, selanjutnya kita masuk pelajaran 19, yaitu imam dan makmum. Ya, jadi dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu harus ada imam dan ada makmum, sehingga jumlah sholat berjamaah itu paling sedikit berapa? 2 orang. Ya, satu jadi imam, satu jadi makmum. Nah, kita akan bahas tentang siapa yang berhak menjadi imam. Apa yang harus dimiliki oleh seorang imam sehingga dia layak, pantas untuk memimpin sholat. Baik, karena memang imam ini berat. Kalau imam itu benar, makmum ikut dapat pahala. Kalau imam ini salah, dosanya yang nanggung imam. Ya, maka harus hati-hati. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam bagi satu kaum ialah yang paling pandai membaca kitabullah. Bukan yang paling banyak hafalannya, tapi yang paling pandai, yang paling benar dalam membaca kitabullah. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau dalam bacaannya itu sama, jadi ada beberapa orang yang bacaan Qur'annya sama, maka fa'alamuhum bisunnah. Maka yang paling berhak adalah yang paling mengerti tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa. Kalau dalam masalah sunnah mereka itu sama, maka apa? Fa'aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu melakukan hijrah. Fa'ingkanu fil hijrati sawa. Kalau hijrahnya bareng, fa'aqdamuhum silman, ay islaman, maka yang lebih dulu masuk Islam. Ya, nah kalau masuk Islamnya bareng, ya firwatir akbarum sinan, yang paling tua umurnya. Ini kan nggak mungkin orang itu lahir bareng gitu. Ya, jadi masalah usia itu nanti yang paling akhir urut-urutannya. Beda dengan yang ada di masyarakat, kan? Di masyarakat kita tuh, yang paling berhak menjadi imam yang paling tua. Enggak. Menurut hadis ini, kita lihat ya, yang paling berhak menjadi imam itu apa? Satu, yang paling banyak hafalan dan yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Tuh, ini nomor satu yang paling berhak. Meskipun dia anak kecil, ya, mungkin usia SD misalnya, itu boleh kalau dia yang paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya. Kemudian setelah itu apa? Yang paling banyak mengetahui sunnah. Kalau Qur'annya sama, maka selanjutnya apa? Penilaian berdasarkan yang paling banyak mengetahui tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau juga dalam masalah sunnah ini sama, maka dipilih menjadi imam siapa yang paling dulu melakukan hijrah. Kalau hijrahnya bareng sama, maka dipilih untuk menjadi imam yang lebih dulu masuk Islam. Ini urut-urutan loh ya. Kalau masuk Islamnya bareng, baru dipilih yang paling tua umurnya. Bisa jadi orang itu dia lebih dulu masuk Islam, tapi ada orang yang Qur'annya lebih baik, bacaan dan hafalannya lebih baik. Maka apa? Meskipun dia masuk Islamnya belakangan, dia yang paling berhak menjadi imam, karena ketentuannya ini. Nomor satu itu yang paling banyak hafalan Quran, bacaannya bagus, baru yang paling banyak mengetahui sunnah, dan seterusnya. Nah, umur itu yang paling terakhir. Nah, kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada beberapa hal yang harus diketahui tentang hukum masalah imam ini. Pertama, sifat yang paling penting
Dan wajib seorang imam itu harus pandai membaca Al-Fatihah. Kenapa? Bacaan Fatihah ini menjadi rukun. Orang kalau bacaan Fatihahnya, orang sholat tidak membaca Fatihah, tidak sah sholatnya. Dan juga kalau orang ini bacaan Fatihahnya nggak bener, tajwidnya salah-salah, ya, panjang pendeknya nggak pas, maka dia tidak pantas jadi imam. Jadi yang paling penting, sifat yang harus dimiliki oleh seorang imam yaitu apa? Dia pandai membaca Al-Fatihah. Kemudian ada terjadi misalnya apa? Seorang imam tuh lupa kalau dirinya berhadas. Dia lupa untuk bertoharoh. Tapi apa? Ingatnya itu kapan? Setelah selesai sholat. Jadi setelah salam, imam itu baru ingat, aku tadi sudah kentut belum wudhu. Gitu loh. Aku tadi sudah kentut belum wudhu. Jadi ingatnya kapan? Setelah selesai sholat. Maka yang wajib untuk mengulang sholat itu hanya imam saja. Makmum tidak perlu mengulang. Ya, jadi misalnya saya sholat jadi imam. Ya, sudah sholat selesai, salam gitu kan. Dan saya ingat, waduh, aku tadi sudah kentut dan aku yakin belum wudhu. Maka berarti apa? Yang wajib mengulang sholat itu hanya saya. Makmum saya tidak perlu mengulang sholat. Itu di awal saya katakan bahwa kalau imam benar, makmum tetap dapat pahala. Imam salah, ya salahnya yang nanggung imamnya sendiri. Kemudian juga yang ketiga yang perlu diketahui bahwa sah seorang mengerjakan sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Jadi misalnya Ramadan nih, kita datang ke masjid, belum sholat isya, imamnya sholat tarawih. Kita makmum, nggak ada masalah. Atau sebaliknya, ada orang sholat sunnah, ya kan? Kemudian makmumnya mengerjakan sholat wajib. Gitu. Jadi misalnya kita masuk ke masjid, ada orang sholat, misalnya sholat ba'diyah, dan kita belum sholat wajib, kita bermakmum kepadanya, maka ini sah sholatnya. Bisa difahami ya? Jadi mengerjakan sholat wajib bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat sunnah sah. Demikian pula ya, orang yang mengerjakan sholat sunnah bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat wajib, itu juga sah, nggak ada masalah. Ya, gitu. Taib. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, ini harus betul-betul dipahami ya. Jadi hukum-hukum berkenaan dengan masalah imam itu penting. Ya. Jadi imam itu memang harus dipilih gitu loh. Sesuai dengan urutan-urutan yang sudah kita tentukan. Kecuali kalau ya karena suatu hal tidak ada imam misalnya, baru kita memilih siapa yang ada di situ yang terbaik di antara kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.